Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 1 Oktober 2025 merupakan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan pujangga gereja. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, pada hari ini kami merayakan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Kami bersyukur atas teladan hidupnya yang sederhana, penuh cinta, dan taat pada kehendak-Mu. Bukalah hati kami agar semakin mampu bertobat, berubah dari pola pikir lama kami, dan menjadi seperti anak kecil yang rendah hati dan percaya penuh pada kasih-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap langkah hidup kami dipenuhi cinta, iman, dan sukacita sejati. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 66 ayat 10 sampai dengan 14c. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sungguh aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Dan
jiwaku dalam diriku. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bertobat dengan jalan kecil Santa Teresia. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius bab 18 ayat 3. Hari ini gereja merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Seorang perawan, pujangga gereja, dan teladan besar dalam hal kesederhanaan iman. Bacaan Injil hari ini, Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, mengingatkan kita bahwa Yesus meminta kita untuk berubah dan menjadi seperti anak kecil, supaya dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita renungkan, bertobat bukan hanya soal menyesali dosa lalu berhenti melakukannya. Pertobatan sejati adalah perubahan total
dari pola pikir dan cara hidup lama yang duniawi menuju pola pikir dan hidup yang baru di dalam Kristus. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bertobat berarti menyesali dosa dan berjanji memperbaiki hidup. Namun, ajaran gereja menekankan lebih jauh. Pertobatan adalah proses pembaharuan diri di mana kita meninggalkan cara hidup lama untuk mengenakan pola hidup Kristus. Dalam perjalanan iman kita, perubahan ini tidak selalu mudah. Butuh iman, ketekunan, dan kasih yang nyata. Disinilah kita belajar dari teladan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ia memilih jalan sederhana, menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh cinta. Walaupun hanya melakukan hal-hal kecil di biara, ia melakukannya dengan hati yang besar untuk Tuhan. Ia berjuang mengalahkan rasa tersinggung, marah, iri hati, dan kebosanan. Semua kelemahan itu diubahnya menjadi persembahan kasih. Bagi kita di komunitas, jalan kecil ini sangat relevan. Hidup kita sebagai pasangan, orang tua, dan anggota komunitas sering diwarnai dengan hal-hal sederhana. Mengurus rumah, bekerja, melayani keluarga, atau menjalankan pelayanan. Kadang terasa sepele, tetapi bila dilakukan dengan cinta, semua itu menjadi jalan menuju kesucian. Santa Teresia juga memiliki hati misioner yang luas. Ia tidak pernah pergi ke tanah misi, namun doanya menjangkau banyak jiwa. Ia mendoakan para misionaris, orang-orang berdosa, dan seluruh gereja. Inilah yang juga dihidupi oleh komunitas Couples for Christ, misalnya. Visinya adalah membaharui dunia melalui keluarga yang hidup dalam Roh Kudus, bersatu dengan gereja, dan menjadi saksi kasih Kristus. Dengan misi membangun gereja rumah tangga dan gereja kaum papa, kita pun dipanggil untuk menjadi bagian dari gerakan kasih yang mengubah dunia, dimulai dari hal-hal sederhana. Yesus sendiri menunjukkan teladan pertobatan sejati melalui cintanya. Ia mau merendahkan diri menjadi seperti manusia biasa, bahkan taat sampai wafat di kayu salib. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju kerajaan Allah bukan melalui kehebatan duniawi, melainkan melalui kerendahan hati, penyerahan diri, dan cinta yang tulus. Inilah semangat yang Santa Teresia hidupi. Hidup sebagai anak kecil di hadapan Allah, penuh cinta, iman, dan sukacita.
Maka mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita mau berubah dari pola pikir lama kita? Sudahkah kita menjadi seperti anak kecil yang penuh percaya kepada Bapa? Pertobatan bukan sekedar kapok atau jera, tetapi sebuah perjalanan terus-menerus menuju Kristus. Mari kita ikuti jalan sederhana Santa Teresia. Setia pada hal-hal kecil, berdoa bagi jiwa-jiwa, dan melayani dengan cinta yang besar. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi persembahan indah bagi Tuhan, membawa banyak orang kepada keselamatan, dan akhirnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan bila kita setia melangkah bersama Kristus dalam kesederhanaan, maka setiap keluarga, komunitas, dan pelayanan kita akan menjadi ladang kasih yang subur, tempat di mana banyak jiwa mengalami damai dan sukacita sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kerahiman, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang meneguhkan kami untuk senantiasa bertobat dan hidup sederhana seperti teladan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Tolonglah kami agar dalam keluarga, komunitas, dan pelayanan kami setia pada hal-hal kecil dan melakukannya dengan cinta yang besar. Jadikanlah hidup kami persembahan indah bagi-Mu, serta saluran kasih bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.